Suara deswahan keduanya akhirnya redup setelah geraman berat dari Damian terdengar. Hening kemudian berganti dengan ringisan pelan dari bibir Sania. Kali ini Sania benar-benar merasakan perih dan nyeri di area pribadinya. Damian menarik dirinya. Ketika melihat membengkak dan memerah, wajahnya mendadak cemas. Damian tak sadar, sepertinya dia memang sudah sangat kelepasan tadi. Sakit banget? Tanya Damian sambil memindahkan letak kepala Sania ke atas bantal yang empuk. Sania mengangguk lemah. Wajahnya terlihat sangat kacau, dan seluruh tubuhnya masih tampak gemetar. Aku akan memanggil dokter, ucap Damian. Sania menahan tangan Damian yang hendak pergi. Tidak, aku tidak mau ada siapapun yang melihat milikku, kecuali Tuan. Lalu aku harus apa? Damian benar-benar bingung, dia minim pengalaman soal ini. Dia menatap Sania masih dengan wajah yang terlihat khawatir. Kompres dengan air hangat saja tuan, nanti juga mendingan. Damian mengangguk setuju, lalu langsung memakai kembali celananya dan pergi dengan tergesa keluar kamar. Laki-laki itu sudah berada di dapur, mengisi sebuah wadah dengan air hangat yang ada di dispenser. Damian sudah berlari untuk segera naik ke lantai atas. Tapi gerakannya tertahan ketika sesosok wanita cantik tiba-tiba muncul dan menghalangi langkahnya di depan tangga. Dam, untuk apa kompresan itu? Dan kenapa wajahmu panik sekali? Laura. Damian berusaha menetralkan kembali ekspresi wajahnya yang terlihat tegang. Jangan sampai Laura curiga dengan apa yang baru saja ia lakukan di atas tadi bersama Sania. Apa itu? Kamu mau mengompres siapa? Tanya Laura sambil menyipitkan matanya ke arah wadah yang sedang dipegang Damian. Oh ini, tadi tanganku sedikit kesemutan, aku berniat mengompres tanganku untuk memperlancar aliran darah, ucap Damian berbohong. Entahlah, hanya alasan itu yang saat ini muncul di dalam kepalanya. Dia harap Laura tidak curiga. Hah? Kesemutan? Apa efek dari luka tembak itu Dam? Laura langsung sigap mendekat dengan wajah cemas. Wanita itu mengulurkan tangannya, mengusap-usap bagian bahu Damian yang masih terbungkus perban. Sakit ya? Tanyanya lagi. Damian menggeleng, lantas menjauhkan tangan Laura dari tubuhnya. Aku baik-baik saja, tenanglah. Kamu ada perlu apa balik lagi ke sini? Diam-diam Damian melirik ke arah lantai atas. Dia tidak tahu, kenapa hatinya cemas memikirkan keadaan Sania yang sedang kesakitan di dalam kamar. Wanita itu pasti sudah menunggunya sekarang. Ah, aku lupa memberitahu, besok malam aku mengadakan makan malam untuk menyambut kerabat keluarga ayahku dari jauh. Aku ingin kamu datang dan menemaniku Dam. Besok, kamu masih libur kan? Damian kembali membawa pandangannya pada wajah Laura. Ya, masih libur sih tapi. Ya sudah bagus, tidak ada alasan untuk menolak kalau begitu, kamu sudah lama kan tidak bertemu dengan Paman Albert, kakak dari ayahku, dia sering bertanya tentang kamu pada ayah Dam di telepon, katanya ayah sering menceritakan sosok pemuda yang tinggal di sebelah rumah. Aku mau mengenalkanmu padanya besok, jangan menolak ya, please, pinta Laura sambil melingkarkan tangannya di lengan Damian, ia bersandar mesra di pundak bidang laki-laki itu. Bagi Laura, ini kesempatan bagus mendekatkan Damian dengan keluarga dari ayahnya. Ini bisa jadi awal dari kedekatan hubungan yang lebih jauh di antara mereka. Aku ajak Sania ya? Pertanyaan Damian sukses melenyapkan senyum di wajah Laura yang baru saja mengembang. Laura mendongakkan wajah. Gurat ketidaksukaannya terlihat kentara meski coba ditutupi sekuat apapun. Sania. Kasihan dia jika ditinggal sendiri di rumah. Tapi nanti dia akan bosan Dam karena tidak mengenal siapapun di sana. Damian terkekeh pelan. Kan Sania punya mulut, bisa berkenalan dan menggakrabkan diri. Lagi pula Sania itu orangnya asik kalau kamu sudah mengenalnya Lau. Wanita itu melengoskan wajah, terlihat rahangnya mulai mengeras mendengar ocehan Damian tentang Sania.
Tidak tahu kenapa, sejak awal bertemu, Laura merasa Shania punya magnet kuat untuk menarik perhatian Damian. Meski Damian sudah menjelaskan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Tapi siapa yang bisa menebak jalan cerita ke depan? Apalagi Damian dan Shania tinggal di satu atap yang sama. Mereka dewasa, sama-sama normal. Membayangkan kemungkinan-kemungkinan liar mulai berlarian di dalam otaknya. Rasa panas di dada Laura semakin menjadi-jadi. Baiklah, ajak dia besok. Aku akan menyuruh sepupuku untuk datang juga. Siapa tahu dia bisa menjadi teman Laura. Ide bagus. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Tanya Damian, terlihat ia mulai tak sabar berdiri lebih lama di sana. Matanya sejak tadi tertangkap gelisah melirik beberapa kali ke arah salah satu kamar yang ada di lantai atas. Kenapa sih? Tanya Laura sambil ikut melirik aneh ke arah atas. Damian menggeleng. Tidak ada, Lau. Aku ingin istirahat dan masuk ke kamarku. Baiklah, aku akan pergi sekarang kalau begitu. Sampai ketemu besok malam. Laura mengecup pipi Damian sebelum pergi dari sana. Setelah kepergian wanita itu, Damian langsung berjalan tergesa ke kamar Shania. Dia membuka pintu dan tercekat saat menemukan Shania sudah terlelap nyaman di bawah selimutnya. Menutup pintu pelan, Damian membawa langkah seringan kapas ke arah ranjang. Dia meminimalkan suara pertemuan kakinya dengan lantai marmer agar tak mengganggu tidur wanita cantik di depannya. Laki-laki itu kemudian mendudukkan tubuh besarnya, memenuhi salah satu sisi ranjang. Ia menaruh wadah berisi kompresan yang pada akhirnya tak sempat digunakan sama sekali untuk mengobati bengkak di tubuh Shania. Kau pasti kelelahan, maaf. Sudah membuatmu menunggu. Jari tangan Damian terulur pelan hendak menyentuh wajah wanita itu, tapi gerakannya tertahan saat sejengkal lagi ujung jarinya hampir bertemu dengan kulit pucat Shania. Damian menegang, jantungnya berdentum keras di dalam dada. Baru ia sadari ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya kali ini. Apa yang sedang ia lakukan? Tertangkap basah tersenyum diam-diam, mengagumi kecantikan wajah Shania yang sudah berhasil menghilangkan sebagian sisi kewarasannya di kamar ini. Damian bahkan baru sadar, interaksi fisik mereka sebelumnya telah melewati batas. Dia bermain begitu kasar sampai membuat Shania memohon berkali-kali untuk menghentikan semuanya. Bodoh Damian, apa yang kau lakukan? Hentikan semua ini sebelum semua semakin jauh. Damian mengusap wajah gusar. Dia harus segera menghentikan kegilaan ini sebelum berubah menjadi malapetaka yang lebih besar. Pernikahan. Jelas tak pernah ada dalam agenda hidup seorang Damian. Setelah sehari berlalu, Darren masih belum bisa menempatkan diri tentang permintaan Amora yang tetap kekeh ingin bersatu dengan Desmond. Laki-laki itu masih berdiri di tengah kebimbangan yang melanda. Hati kecilnya tetap tak ingin menyetujui keinginan Amora. Tapi sial, kali ini puterinya justru menggunakan titik kelemahannya untuk memancing Darren mengeluarkan restunya. Demi melupakan kesepiannya tadi malam ditinggal Bella tidur di kamar lain, Darren memilih menghabiskan banyak waktu di kantor. Dia bekerja sepanjang hari, tak kenal lelah, memiliki kesempatan untuk meluapkan amarahnya pada para staf perusahaan yang bernasib kurang baik karena melakukan kesalahan di waktu moodnya sedang hancur. Begini saja tidak becus. Laporan yang kau berikan belum utuh, jangan ngasal mentang-mentang aku memberi kelonggaran waktu sejak kemarin. Sentak Darren pada sekretaris pribadinya yang sedang berdiri di depan meja. Perbaiki. Jika sore ini tidak beres, aku akan memecatmu, Belinda. Belinda mengangguk dengan wajah ketakutan. Tak ingin memperburuk situasi dengan mengeluarkan kata-kata tengkisan, ia memilih diam dan akhirnya pamit keluar dari ruangan itu. Darren memijat pelipisnya. Mengusap wajah berkali-kali sambil menghela napas jengah. Arg. Tidak tidur dengan Bella semalam saja sudah membuatnya uring-uringan seperti ini, apalagi harus menunggu seminggu. Amora benar-benar menabuh genderang perang pada ayahnya sendiri.
Hei Darren, apa aku mengganggu? Suara bass dari pintu yang baru saja dibuka mengalihkan perhatian Darren. Geralt, kau sudah datang. Darren berdiri dengan wajah syok. Geralt memang sudah mengabarinya semalam, dia akan menyusul ke London untuk urusan bisnis. Dan Darren akhirnya menawarkan laki-laki itu untuk tinggal di salah satu apartemen miliknya yang ada di kota ini. Masuklah, aku kira kau baru akan sampai nanti malam. Darren mempersilakan Geralt, ia duduk mendahului Geralt di sofa empuk yang ada di ruang kerja Darren. Yah, jadwal diubah, aku sudah di sini sekarang. Kau sudah pindahkan barang-barangmu ke apartemen. Darren menyodorkan minuman yang selalu tersedia di atas meja di depan sofa. Aku baru dari sana. Kenapa dengan wajahmu, Dude? Kau terlihat kusut sekali. Geralt terkekeh pelan. Darren hanya membalas dengan helaan napas berat. Biasa. Kita ke klub saja setelah ini, aku juga sedang mumet dengan pekerjaanku. Minum segelas dua gelas kurasa bisa sedikit melenyapkan kejenuhan Darren. Darren tampak berpikir keras. Ini bisa jadi masalah baru, tapi sudahlah, dia memang sedang butuh hiburan malam ini. Mengabaikan rasa was-was yang sempat datang ketika memikirkan reaksi Bella melihatnya ke klub, Darren akhirnya menyetujui usul Geralt untuk datang ke salah satu klub eksklusif di kota London. Dia memesan tabel VIP dan meminta Geralt untuk tak menghadirkan wanita di dalam ruangan. Pukul 8 malam, Darren dan Geralt sudah berada di klub itu. Satu orang pria ditugaskan menjamu keduanya. Geralt menikmati minuman yang disuguhkan, sementara Darren masih sibuk bergelung dengan pikirannya sendiri. Masalahmu seperti sangat berat, santai dan nikmati waktumu Darren. Tinggalkan sejenak semuanya yang membebanimu. Geralt mengacungkan gelas berkakinya ke hadapan Darren. Darren hanya tersenyum masam, kemudian menempelkan gelasnya dan mereka pun bersulang entah untuk merayakan apa. Melihat Darren tak bersemangat, Geralt akhirnya memutuskan untuk diam-diam meminta pegawai klub memanggil beberapa penari ke dalam ruang. Begitu ruangan terbuka dan wanita-wanita itu masuk, Darren langsung melebarkan mata. Hei, sudah ku bilang jangan memasukkan wanita ke sini. Kesalnya yang langsung berteriak di hadapan Geralt. Tenang, mereka hanya akan menari di depan kita. Geralt berusaha menekan bahu Darren yang sudah bersiap pergi. Ayolah, tidak akan ada yang tahu juga kita di sini. Apa kau mengkhawatirkan wanita hamil yang saat itu bersamamu? Namanya Bella. Dia wanitaku. Kalau dia tahu, tamat riwayatku Geralt. Sungut Darren dengan wajah yang kelihatan tegang. Oke, dia wanitamu, santai Darren. Dia tidak akan tahu. Aku yang menjamin. Setelah mengeluarkan bujuk rayunya, Geralt akhirnya berhasil membuat Darren tetap bertahan di ruangan itu. Tubuhnya memang masih bertahan di situ, tapi pikiran Darren sudah melalang buana kemana-mana. Saat para penari itu mulai menunjukkan kepiawaiannya menari di tengah ruangan, Darren malah menyenderkan kepalanya ke atas senderan sofa. Dia memilih memejamkan mata dan berusaha menetralkan perasaan tidak tenang yang sedang melandanya. Tepat ketika salah seorang penari bergerak meliuk mendatanginya, suara pintu yang dibuka mengalihkan atensi semua orang di ruangan itu. Darren. Suara melengking tak asing datang dari orang yang sejak tadi mengusik pikiran Darren. Laki-laki itu akhirnya membuka mata, dan terkejut saat menemukan sosok Bella sudah berdiri tegap di ambang pintu. Mi amor. Darren langsung menegakkan tubuh dengan jantung yang nyaris berhenti berdetak. Bella. Wajah Darren seketika berubah pucat dan dengus, napasnya mulai tak beraturan. Desir aliran darah menderas, berpacu dengan detak jantung yang semakin menggila. Sial, kenapa Bella bisa tahu dia ada di sini? Jadi begini kelakuanmu di belakangku. Pantas aku cari di kantor, security bilang kamu sudah lama pulang. Ternyata, kamu sedang asik di sini. Tatapan Bella langsung beralih pada sosok penari yang masih berdiri mematung di dekat Darren. Darren menggeleng.
Sadar sinyal maut baru saja digumandangkan lewat kedutan mata Bella yang terlihat mengerikan. Laki-laki itu akhirnya memutuskan menerobos langkah, mendekat ke arah wanitanya. Stop. Darren tak menggubris, masih melakukan apa yang ada di pikirannya. Dia akan memeluk Bella dan menenangkan kemarahan wanita itu dengan beragam penjelasan yang sedang coba ia rangkai di dalam otaknya. Aku bilang stop. Berhasil, teriakan melengking Bella akhirnya berhasil menghentikan langkah laki-laki itu. Darren tercengang, dengan wajah yang terlihat semakin tegang. Bella, ini tidak seperti yang kamu lihat, aku bisa jelaskan semuanya, melas Darren dengan gerak tubuh yang sangat ingin mendekati Bella. Mau jelaskan apa? Bella semakin menyipitkan mata, menantang dengan dagunya yang terangkat ke atas. Aku pikir kamu sedang merenung untuk memutuskan yang terbaik bagi Amora dan semuanya. Melihatmu pagi ini berangkat kerja dengan wajah lesu membuatku terus kepikiran Darren. Aku sengaja menyusul ke kantor untuk membicarakan ulang tentang semuanya. Tapi yang aku dapatkan malah ini. Tatapan kekesalan Bella semakin menciutkan nyali Darren. Laki-laki itu hanya bisa menatap Bella dengan raut serba salah. Sayang. No, jangan panggil aku sayang. Aku tidak mau dipanggil seperti itu lagi. Bella berbalik dan Darren tentu langsung mengejarnya. Dengarkan aku Bella, pinta Darren yang masih terus membuntuti Bella dari belakang. Aku tidak mau dengar apapun, sudah pergi sana. Bersenang-senang dan nikmati waktumu bersama para penari itu. Aku tahu kamu kesini karena kesal tidak bisa tidur denganku kan? Makanya kamu mencari teman wanita baru. Bukan, kamu salah paham sayang. Sanggah Darren buru-buru. Darren menengok ke belakang. Sial, laki-laki yang harusnya ikut menjelaskan alasan ia bisa sampai di sini malah tak ikut menyusulnya. Gerald sepertinya sedang melanjutkan keasikannya di dalam ruangan. Aku kesini karena ajakan Gerald. Bella langsung menghentikan langkahnya, ia berbalik dan mendelik tajam ke arah Darren. Gerald. Darren mengangguk cepat. Ya, tadi kamu lihat sendiri kan dia ada di dalam juga. Dia yang mengajak dan membujukku untuk datang ke tempat ini, dia juga yang mengundang para penari tadi. Aku sudah melarangnya, Tep. Sudah, apapun alasannya. Seharusnya kamu bisa mengambil sikap lebih tegas. Aku sedang hamil, tapi dengan teganya kamu malah datang ke tempat ini. Bella mengusap perutnya, menyetel tampang sesedih mungkin. Darren membawa langkahnya, tapi lagi-lagi Bella mundur untuk menghindari pelukannya. Sayang, ayo kita bicarakan ini di rumah ya. Darren melembutkan suaranya, dia tahu dia juga salah, dan untuk itulah dia tidak berani membantah kata-kata Bella lagi. Aku tidak mau, aku akan pulang dengan Amora. Amora kesini. Darren tercengang. Iya, dia ada depan. Bella kembali memutar tubuh, melanjutkan langkah yang sempat tertunda. Dengan cepat Bella langsung masuk ke dalam mobil yang sedang terparkir di bahu jalan. Darren sudah membungkukkan tubuhnya, menginterupsi Bella dari balik kaca mobil puterinya yang terkunci. Amor, buka kaca mobilnya, ayah mau bicara dengan Bella. Darren memohon dengan tampangnya yang terlihat menyedihkan. Amora memang sedang jengkel pada Darren. Tapi bagaimanapun melihat wajah ayahnya yang tersiksa, Amor jadi tak tega juga. Bella, apa yang terjadi di dalam? Tanya Amora penasaran saat melihat Bella begitu emosi pada ayahnya. Ayahmu sedang minum dan bersenang-senang dengan para penari kelab. Amora tersentak. Wajah tenangnya berubah menjadi kemarahan. Dia sudah hampir mau membuka kaca pintu mobil itu tadi, tapi mendengar penjelasan Bella barusan, Amora akhirnya malah mendukung keputusan Bella untuk langsung cabut dari tempat itu. Darren menendang udara kesal saat melihat mobil Amora sudah melesat cepat di hadapannya. Geraman keras keluar dari bibirnya. Dia menyugar rambutnya dengan wajah frustasi. Niatnya datang kemari untuk menenangkan pikiran, malah berakhir memperburuk keadaan. Maaf Darren, gara-gara aku kalian bertengkar.
Entah sejak kapan Geralt muncul di belakang punggungnya. Darren memutar tubuh dan langsung merangsek maju mencengkeram kerah baju laki-laki itu. Goblok. Kenapa tadi kamu tidak bantu jelaskan semuanya pada Bella? Hah. Aku takut hanya akan memperburuk keadaan. Geralt berusaha tetap bersikap tenang di tengah amukan Darren padanya. Sial. Darren akhirnya hanya bisa menahan emosinya dengan merutuki keapesannya malam ini. Setelah kehebohan itu, Darren memutuskan untuk pulang menyusul Bella ke mansion. Sementara Geralt sendiri memilih kembali ke ruangan VIP yang dipesannya. Dia duduk di atas sofa dengan salah satu kaki yang menyila di atas paha. Tangannya sibuk menggoyangkan wine di gelasnya, sementara tatapannya tertuju lurus pada para wanita yang kini tengah menari di hadapannya. Geralt menjentikan jarinya pada salah satu wanita di sana. Penari bernama Esme mendekat, meliukkan tubuh indahnya ke hadapan Geralt. Jongkok. Titah Geralt dengan suara beratnya. Esme menurut, ia langsung menghentikan tariannya dan jongkok mengikuti instruksi. Geralt menurunkan kakinya, dia duduk mengangkang di depan wanita yang sedang menatapnya dengan sorot ketakutan. Kau tahu apa yang sudah kau perbuat tadi? Tanya Geralt, ia memicingkan mata, hingga Esme akhirnya tak berani menatap wajahnya langsung. Esme hanya menjawab dengan anggukan pelan. Aku terlambat naik ke atas pangkuan Tuan Darren sebelum Nona Bella datang. Bagus kalau kau tahu kesalahanmu. Kau memang lambat Esme. Plak. Satu tamparan keras mengiringi jerit kesakitan Esme. Esme memegangi pipinya yang perih karena perbuatan telapak tangan besar laki-laki itu. Kedua penari lainnya terkejut dengan apa yang baru saja diterima Esme, namun mereka tak berani menolong, karena tamu di depan mereka kali ini adalah orang berpengaruh menurut atasan mereka. Itu hukuman untukmu Esme. Seru Geralt masih dengan wajahnya yang terlihat emosi. Esme kembali meringis ketika rambutnya tiba-tiba ditarik kencang ke belakang, menyebabkan wajah cantiknya terdonggak tepat di hadapan Geralt. Geralt menyunggingkan senyum tipis melihat wajah kesakitan wanita itu. Dengan seringai iblis, dia berbisik lirih di telinga Esme. Lain kali, jika kau melakukan kesalahan lagi, aku akan memberikan hukuman yang lebih mengerikan dari ini. Esme terjengkang saat Geralt menyentak keras kepalanya. Geralt berdiri dengan angkuh, ia menatap ke arah dua wanita di depannya. Kalian semua keluar. Tinggalkan ruangan ini, kecuali kamu Esme. Tatapan Geralt kembali pada Esme. Kedua teman Esme mengangguk, mereka memunguti pakaian masing-masing, lalu langsung keluar dari ruangan itu. Setelah pintu ditutup, Geralt mulai membuka bajunya, melepaskan semua pakaian yang membalut tubuh kekarnya. Esme menggeleng, menunjukkan ketidaknyamanan. Wanita itu menjerit kesakitan, tapi Geralt dengan bengis tetap melanjutkan tindakannya, mengabaikan reaksi Esme. Setelah puas dengan tindakannya, Geralt berdiri dan meninggalkan Esme begitu saja. Dia merogoh ponselnya yang terselip di dalam saku jas. Satu panggilan masuk dari sepupu kesayangannya membuat raut wajah Geralt berubah drastis. Halo Peter.